Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadri Akbar dengan NIM 2419033. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya dari kelompok saya guna untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah kewirausahaan. Proposal bisnis yang akan saya presentasikan yaitu tentang bisnis kuliner yang akan dijalani oleh kelompok saya. Nama bisnis kami itu adalah puding segar atau puding nasi burger. Dengan logo bisnis kami yang terdapat di dalam proposal kami yang sudah terlebih dahulu kami kumpulkan. Baiklah, langsung saja ke presentasi dari proposal kami. Yang pertama itu terdapat di bab 1 yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang yaitu nasi adalah beras yang telah direbus atau ditanak. Pada umumnya, warna nasi adalah putih bila beras yang digunakan adalah berwarna putih. Nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, karena hampir semua wilayah di Indonesia adalah mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi mengandung karbohidrat sehingga manfaat nasi putih menjadi sumber tenaga utama yang cepat dan mudah diserap tubuh karena dapat dicerna menjadi glukosa. Nah, salah satu olahan nasi yang praktis untuk sarapan yaitu nasi burger. Karena sekarang untuk sekolah atau berangkat ke sekolah, ke kampus maupun ke tempat kerja, mereka seringkali tidak ada waktu untuk siapkan sarapan atau bekal sendiri. Nah, nasi burger ini selain praktis saat dimakan, ternyata dari segi proses produksi dan proses kemasannya, biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Masyarakat pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah dalam jumlah banyak, enak, dan menarik. Salah satu makanan yang siap saji, yang murah, enak, dan bergizi tidak harus mahal. Salah satunya adalah puding. Aneka kreasi puding sudah cukup hampir semua kalangan menyukai makanan ini. Puding juga sangat bagus untuk kesehatan. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan menjadi alternatif tepat untuk memulai sebuah usaha kecil. Usaha makanan ini cukup menjanjikan karena banyaknya konsumen yang tertarik dengan makanan siap saji, sederhana dan lezat. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan sarapan nasi praktis berupa nasi burger dan makanan penutup yaitu puding. Mencapai target penjualan, mendapatkan laba dan keuntungan. Yang untuk poin selanjutnya itu visi dan misi. Visi dari bisnis kami yaitu menjadikan usaha kuliner puding dan nasi burger yang dapat memberi keuntungan dengan menyediakan makanan halal, lezat, bermutu, dan terjamin kualitasnya. Untuk misinya yaitu membuat puding dan nasi burger lebih diminati oleh masyarakat. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Poin pertama yaitu adalah profil dari bisnis kami. Yang pertama yaitu manajemen. Nama usaha kami yaitu Puding dan Nasi Burger. Nama pemiliknya Lazuardi Aryawiguna dan kawan-kawan. Bidang usaha kami kuliner. Jumlah karyawan kami ada 6. Untuk yang kedua, pemasaran. Produk yang ditawarkan yaitu puding dan nasi burger. Sasaran konsumen masyarakat dan mahasiswa. Wilayah pemasaran yaitu Kubang Putih atau Bukit Tinggi sekitar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama yaitu ada potensi dari pasar. Produk yang telah tersedia akan dipasarkan di daerah kampus UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, yang lebih tepatnya terletak di daerah Kubang Putih. Nah, dengan harga yang relatif murah untuk makanan yang biasa dikonsumsi dengan waktu yang relatif singkat, kami berkeyakinan potensi penjualan produk kami akan cepat dilirik oleh konsumen.
Untuk yang kedua yaitu objek dari pasar atau objek pasar. Produk yang kami pasarkan merupakan produk yang simple, murah, dan mengenyangkan. Sehingga produk ini sangat cocok bagi para mahasiswa yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk memasak, atau bagi konsumen yang ingin makan di waktu yang singkat. Nah, yang ketiga, target atau sasaran pasar. Sasaran yang kami tuju adalah mahasiswa kampus UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dan masyarakat sekitar kampus. Poin selanjutnya yaitu keunggulan produk. Keunggulan dari produk kami yaitu yang pertama, penggunaan bahan baku pembuatan yang berkualitas, terhindar dari bahan pengawet, memiliki isian yang beragam sehingga memiliki cita rasa yang bervariasi, pemesanan yang mudah dan tersedia pesan antar kepada pembeli, harga yang murah, dan cara pengonsumsian yang simpel. Untuk poin selanjutnya yaitu bahan pembuatan dari nasi burger. Yang pertama yaitu beras, daging ayam, kacang tanah, ikan teri, tempe, indomie, cabai merah, cabai rawit, cabai putih, bawang merah, garam, penyedap rasa, minyak goreng, mentimun, dan telur. Cara membuat nasi burger. Yang pertama itu kita harus masak beras di dalam magicom dengan takaran air yang sesuai. Selain itu, kita hidupkan kompor dan panaskan minyak di wajan sampai panas. Lalu kita goreng ayam, tempe, ikan teri, dan kacang tanah sampai matang. Penggorengan di setiap bahan-bahan dilakukan secara bergantian. Yang ketiga itu panaskan air, kemudian rebus mie dan campurkan dengan bumbunya. Yang keempat itu panaskan minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris, lalu masukkan cabai merah dan cabai rawit yang sudah digiling dan ditumis hingga matang. Yang kelima yaitu setelah semuanya matang, cetak nasi ke dalam wadah berbentuk setengah lingkaran dengan syarat lapisan terbawah jangan terlalu penuh. Lalu selanjutnya, lapisan kedua, isi bagian tengah dengan suiran ayam, tempe, ikan teri, kacang tanah, dan mie goreng. Lalu masukkan cabai merah dan cabai rawit sesuai selera. Kemudian tutup kembali bagian isi tersebut menggunakan nasi. Nah, setelah itu, hidangkan nasi tersebut dengan cara dibungkus menggunakan kertas nasi menyerupai bentuk burger. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu bahan-bahan pembuatan dari puding. Yang pertama itu jeli bubuk rasa coklat, pasta coklat, coklat batang, gula, garam, susu kental manis, dan biskuit. Nah, cara membuat pudingnya yaitu masukkan bubuk jeli ke dalam panci berisi air, kemudian beri gula putih dan garam secukupnya. Aduk semua bahan sampai merata. Masak dengan api kecil sambil diaduk terus. Nah, selanjutnya tuangkan puding ke dalam cetakan atau bahan tadi ke dalam cetakan hingga suhunya dingin. Nah, setelah itu ditambahkan susu kental manis dan remahan biskuit sebagai topping. Untuk poin selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan, yaitu selain keuntungan yang didapatkan, pembuatan produk ini menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan. Produk ini juga tidak menggunakan bahan pengawet dan juga dapat dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat. Dan selain itu, harga dari produk kami juga terjangkau. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk kami adalah harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa berubah. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang dari produk kami yaitu makanan pokok yang ditambahkan dengan makanan penutup yang banyak dinikmati oleh kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa dengan cara pengonsumsian yang mudah, sehingga ini merupakan salah satu peluang pelanggan ingin membeli produk kami. Selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan. Tantangan dari bisnis kami yaitu selera konsumen yang mudah berubah. Untuk poin selanjutnya yaitu analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk ini merupakan jenis makanan siap saji berbahan dasar beras putih yang merupakan inovasi dari burger roti.
Bentuk burger dipilih karena burger merupakan salah satu jenis makanan siap saji yang praktis. Keunggulan yang dimiliki oleh burger nasi ini, jika dibandingkan dengan makanan siap saji lain, adalah mempunyai harga yang relatif murah dan mengenyangkan. Namun, produk ini akan diolah sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi lebih menarik dengan variasi ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, bahan campuran yang digunakan dalam produk ini hanya mengandung bahan alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang kedua adalah price atau harga. Harga dari produk ini bervariasi, tergantung pada ragam macam isiannya. Harga nasi burger dengan 2 isian misalnya, akan lebih murah dibandingkan dengan harga nasi burger dengan 3 isian. Dan isian komplit akan lebih mahal daripada isian lainnya. Harga nasi burger juga akan berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, place atau tempat. Produk ini bisa dijumpai di berbagai tempat. Biasanya terletak di sekitaran sekolah, kampus, perkantoran, karena ditujukan untuk para siswa, mahasiswa, dan karyawan yang tidak sempat makan sebelum berangkat. Yang keempat, yaitu promosi. Promosi produk ini dilakukan secara penawaran kepada setiap orang yang ditemui dan media sosial. Selain itu, promosinya juga bisa dilakukan dengan cara memberikan bonus pembelian setiap kali melakukan pembelian lebih. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu perencanaan usaha. Dengan poin pertama yaitu bahan baku dari nasi burger. Bahan baku dari nasi burger yang pertama yaitu beras dengan harga per kilo 15.000. Untuk selanjutnya daging ayam dengan harga per setengah ekor 25.000. Yang ketiga yaitu telur dengan harga per butir 2.000. Selanjutnya kacang tanah dengan harga per setengah kilo 15.000 rupiah. Selanjutnya ikan teri dengan harga per ons 15.000. Selanjutnya tempe dengan harga per bungkus 5.000. Selanjutnya Indomie dengan harga per bungkus 4.000. Selanjutnya minyak goreng dengan harga per liter 16.000. Selanjutnya cabai merah dengan harga per setengah kilo 20.000. Selanjutnya cabai rawit dengan harga seperempat kilo 5.000. Selanjutnya bawang merah dengan harga seperempat kilo 5.000. Selanjutnya bawang putih dengan harga seperempat kilo 5.000. Selanjutnya mentimun dengan harga setengah kilo 5.000. Selanjutnya garam dengan harga per 3 bungkus 5.000. Selanjutnya penyedap rasa dengan harga per renteng 5.000. Selanjutnya bumbu ungkap dengan harga per bungkus 3.000. Jadi, jika ditotalkan jumlah harga bahan baku yang digunakan untuk membuat nasi burger yaitu 192.000. Untuk selanjutnya bahan baku dari pembuatan puding. Yang pertama yaitu jeli bubuk coklat dengan harga per 3 bungkus 5.000. Selanjutnya biskuit dengan harga per renteng 10.000. Selanjutnya coklat batang dengan harga per setengah kilo 20.000. Selanjutnya susu kental manis dengan harga per kaleng 11.000. Selanjutnya gula pasir dengan harga per seperempat kilo 4.000. Jadi jumlah total harga bahan baku yang kami keluarkan untuk membuat puding adalah 60.000. Jumlah modal bahan baku yang harus kami keluarkan untuk menjual puding dan nasi burger adalah 252.000. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu peralatan yang akan kami gunakan. Yang pertama yang tersedia yaitu kompor gas 1 buah, magicom 4 buah, termos nasi 1 buah, mangkok cetakan 3 buah, panci 1 buah. Yang kedua yaitu yang harus dibeli. Yang pertama yaitu kertas burger
harga per packnya 10.000. Plastik, harga per packnya 5.000. Wadah puding, harga per packnya 15.000. Sendok puding, harga per packnya 10.000. Jadi total harga dari peralatan yang harus kami beli adalah 40.000. Untuk poin selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Seperti yang pertama, transformasi dengan jumlah per liternya 10.000. Tabung gas LPG dengan jumlah per tabungnya 28.000. Jadi harga biaya yang kami keluarkan untuk overhead pabrik adalah 48.000 dengan jumlah minyak transportasi adalah 2 liter. Kita masuk poin selanjutnya yaitu harga pemasaran. Yang pertama, harga per porsi nasi burger. Yang ada varian pertama dengan 2 isian harganya Rp5.000. Varian kedua dengan 3 isian Rp7.000. Varian ketiga dengan 4 isian adalah Rp8.000. Untuk harga per porsi puding yaitu Rp5.000. Nah, harga per paket yaitu nasi burger dengan 3 isian plus puding adalah Rp10.000. Target penjualan nasi burger per hari yaitu varian pertama yaitu 5 porsi, varian kedua 5 porsi, varian ketiga 5 porsi. Target penjualan per paketan 15 porsi, target penjualan puding per hari 15 porsi. Jadi total harga per hari yaitu Rp325.000. Modal awal yang kami keluarkan untuk menjalankan bisnis usaha puding segar ini adalah Rp292.000 dengan rincian yang pertama pembuatan nasi burger sebesar Rp192.000, pembuatan puding yaitu Rp60.000 dan bahan tambahan Rp40.000. Nah, analisis keuntungannya yaitu waktu berjualan itu Senin sampai dengan Sabtu dengan rincian pendapatan harian yaitu Rp325.000, pendapatan bulanan Rp840.000. Yang ketiga itu pengembalian modal. Pengembalian modal sama dengan total modal awal per pendapatan harian yaitu Rp292.000 per 325. Jadi pengembalian modal dalam waktu kurang lebih 1 hari dengan keuntungan Rp40.000. Untuk selanjutnya itu rencana organisasi. Yang pertama yaitu Lazo Ardi Arya Wiguna berperan sebagai penyedia bahan dan peralatan. Sadri Akbar dan Abdul berperan sebagai mobilitas pemasaran dan dokumentasi. Rizky Sakinah Aprilia dan Manja Ayu Sasmita berperan sebagai pengolahan bahan dan peralatan. Sylvia Ramadhani berperan sebagai pengelola keuangan. Nah, untuk catatannya ada sedikit yaitu semua anggota menjalankan semua tanggung jawab dan tugasnya masing-masing serta saling membantu dalam setiap bagian yang ada. Nama yang telah disebutkan hanyalah koordinator saja. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, penutup. Nah, kesimpulannya itu nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia karena hampir semua wilayah di Indonesia adalah mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Salah satu olahan nasi yang praktis untuk sarapan itu nasi burger. Karena sekarang untuk sekolah atau berangkat ke kampus, banyak dari para siswa seringkali tidak ada waktu untuk menyiapkan sarapan atau bekal sendiri. Selain praktis saat dimakan, ternyata dari segi proses produksi dan kemas biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Analisa yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha dan inovasi. Merupakan salah satu faktor kesuksesan untuk mengembangkan usaha. Nah, saran. Ketika ingin memulai suatu usaha, ada beberapa langkah yang harus dijalani. Beberapa di antaranya adalah perluas relasi kepada komunitas bisnis, riset pasar yang tepat, fokus kepada kualitas produk yang ditawarkan, inovasi terhadap produk, cara pemasaran, buat branding, dan tetap perhatikan kehigienisan produk. Mungkin sekian presentasi dari proposal bisnis dari kelompok kami.
Apabila ada yang kurang dan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Sadri Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.